Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Iya, sore. Saya Yata Kurniawati dari Prodi PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama ya. Ya Bu. Dan yang untuk kedua kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya bersama saya hari ini. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu mengenai beberapa hal tentang Ibu sebagai guru SD. Iya. Baik, langsung saja kita mulai saja Bu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana perbedaan mengajar ketika saya sekolah dengan saat ini? Iya, kalau dulu waktu Yeta masih SD ya, Iya. itu kan masih menggunakan kurikulum yang KTSP, Iya. gitu kan. Kemudian beralih lagi ke kurikulum 13 dan kemudian sekarang kita memakai kurikulum Merdeka. Iya. Sesuai dengan namanya ini Merdeka ini memerdekakan siswa untuk mengalirkan bakatnya sesuai masing-masing minat mereka. Pengennya apa sih mereka ini gitu loh. Kalau dulu kan guru hanya sebagai center gitu, pembelajaran semua berpusat pada gurunya saja. Ngasih materi semuanya kan, murid hanya mengikuti. Kalau sekarang perbedaannya untuk kurikulum Merdeka, guru melihat minat dan bakat anak ini apa sih, minatnya apa misalkan. Jadi pembelajaran pun di kelas sesuaikan dengan minat mereka gitu. Kalau sekarang kita menggunakan RPP berdiferensiasi gitu. Jadi di situ RPP itu menekankan pada minat dan bakat siswa yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kan kalau setiap anak itu pasti punya kodrat alam yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang suka gerak, ada yang suka membaca, ada yang suka lihat gambar-gambar, dan itu beda-beda sekali gitu. Jadi sekarang guru dituntut untuk melihat apa sih bakat yang dimiliki siswa gitu. Kalau sekarang gitu. Bedanya yang paling menonjol itu saja sih. Kalau yang lainnya tetap dalam sela-sela pembelajaran ini kita biar anak ini nggak bosan, nggak jenuh di pembelajaran. Sebisa mungkin guru sekarang ini harus membuat ice breaking yang bermacam-macam agar ini murid ini refresh terus lah, fokus lagi kembali biar fokus. nggak bosan gitu ya Bu. Gitu. Baik. Lalu yang kedua, selain mengajar, apakah ada aktivitas lain Bu? Iya, kalau Ibu sekarang kan sementara masih selain mengajar ya, Ibu sekarang masih menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah selesai di bulan April ini gitu. Dan insya Allah ilmu yang Ibu dapatkan ini dapat Ibu alirkan ke teman-teman Ibu ya. Ibu berbagi dengan teman-teman dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang di sekolah Ibu gitu. Lalu harapan Ibu untuk para siswa ke depannya seperti apa? Harapannya yang pasti setiap siswa yang memiliki bakat gitu, pasti Ibu pengennya apa sih? Ayo ditonjolkan gitu. Dengan cara di sekolah kalau guru kan mendorong apa sih anak-anak sukanya apa, olahraga atau yang lainnya, atau membaca puisi. Dengan di sekolah Ibu ini sekarang mencanangkan program Sakti Beraksi, itu namanya siswa aktif berani berekspresi. Jadi di situ setiap pembelajaran 10 menit sebelum pembelajaran gitu ya, setelah kita nyanyikan dulu kan Indonesia Raya gitu kan ya, kemudian berdoa. Kemudian program ini masih baru sebetulnya, tapi insya Allah program ini sangat bagus sekali untuk menggali minat dan bakat siswa gitu. Jadi di situ program itu masing-masing anak ini berbeda-beda. Ada yang mereka maunya apa nih? Mendongeng, ada yang mau menyanyi, ada yang mau menari atau pantomim dan lain-lain. Dan itu mereka sendiri yang Bu, saya maunya nyanyi, Bu, saya maunya baca. Terserah mereka. Jadi program ini menekankan biar anak-anak itu memperlihatkan bakat-bakat mereka sejak dini dari SD gitu kan, sekolah dasar nih dari awal lah gitu. Dan insya Allah ya dari program ini Ibu rasa bakat anak yang terpendam ini dapat dimunculkan sejak dini mungkin gitu. Baik, lalu yang keempat, bisakah Ibu menceritakan pengalaman mengajar yang menurut
Ibu paling berkesan? Yang paling berkesan ya banyak sih, setiap anak pasti punya kesan yang mendalam buat ibu ya. Iya. Mungkin zamannya Yeta dulu ya. Iya. Setiap anak pasti punya kesan setiap tahun selama ibu mengajar dari 2010. Tapi yang paling yang ibu kenang sekarang ini ya apa ya? Dari anak itu tidak bisa membaca gitu ya, dia membaca. Jadi waktu istirahat ibu luangkan waktu untuk mereka belajar membaca selama 30 menit gitu kan. Teman-teman istirahat nih, ayo mereka kalau pengen baca, ayo sama ibu gitu loh. Di situ mereka ya apa ya berusaha gimana caranya biar saya bisa ngikutin teman-teman saya yang bisa baca. Itu kan sudah kelas 3 nih, Iya, mau Bu. naik kelas 4 kan, pasti kan pembelajarannya pasti lebih payah lagi nih. Iya. Gitu. Jadi mereka dan ibu pun ya sepakat, ayo gimana kalau istirahat kita luangkan waktu untuk belajar. Tapi di rumah pun harus didukung dengan keluarga gitu pastinya. Dan alhamdulillah kelas 4 sudah bisa baca gitu. Makanya kalau kita punya keinginan pasti ya insya Allah memudahkan ya gitu. Iya. Apa sih nggak bisa kalau mereka mau berusaha pasti bisa. Iya, Bu. Itu yang paling berkesan. Kalau yang lainnya masih banyak sih, tapi yang paling ibu kenang ya itu. Jadi ada 1-2 anak yang dulu ya nggak bisa baca sih, tapi dia sebetulnya pintar gitu loh. Untuk matematika dia pintar. Jadi ibu gali terus nih, ibu jadikan ketua kelas, kemudian ibu luangkan waktu yang lebih banyak untuk dia gitu kan. Jadi waktu istirahat ibu nggak ke kantor, ibu ngajari anak-anak yang nggak baca gitu. Itu yang paling berkesan sih. Lalu bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran? Ya, kalau sekarang ya untuk pemahaman siswa pasti kan ini beda-beda nih. Anak ini sukanya yang apa ya? Dia suka mendengarkan apa ya? Musik gitu kan ya. Iya. Jadi audio misalkan gitu. Untuk yang video-video ini ya pasti kan yang bergerak gitu kan ya. Dan pembelajaran sama, materinya sama gitu ya. Kemudian tapi caranya berbeda-beda tadi menggunakan yang RPP diferensiasi. Jadi apa sih sukanya anak ini? Saya sukanya membaca. Jadi guru tuh kasih ke materi yang sebetulnya yang baca semua gitu. Ada suka yang berbuat video yang bergerak gitu kan, video tampilkan di proyektor misalnya. Dia suka bergerak nih. Jadi apa sih kuis-kuis yang merangsang mereka untuk bergerak terus, tapi sama materinya, cuma caranya yang berbeda. Dan itu pun ya alhamdulillah kalau kita menggunakan cara itu ya setiap murid apa ya lebih dalam lagi pemahamannya. Kalau dibandingkan misalkan metode yang sama gitu di semua anak kita campurkan semua dengan metode yang sama itu lebih susah. Tapi kalau kita bagi-bagi sesuai minatnya anak, sesuai dengan kemampuan anak, ya insya Allah lebih dalam lagi pemahaman mereka gitu. Lalu bagaimana jika Ibu menghadapi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Yang kesulitan belajar pastinya gini, ibu gali dulu nih, kenapa sih kamu kok susah belajar gitu kan. Jadi sekarang ini di sekolah kita, sekolah Sukarame ya, sekolah kita juga ya, ada paguyuban wali murid. Nah di situ setiap wali kelas pasti ada apa ya, setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan paguyuban wali murid. Itu semua wali murid itu kumpul, bukan hanya untuk sharing apa ya rapat aja, tapi ada kegiatan kerja bakti, ada kegiatan apa ya yang lain-lain untuk apa ya kelas kita nih kurangnya apa nih gitu. Tapi di sela-sela kegiatan tersebut ada guru ini menyampaikan si A, si B apanya kekurangannya apa nih gitu. Jadi boleh saling curhat antara wali murid dengan guru gitu kan. Nah, jadi tahu nih orang tua ini kalau dulu kan nggak tahu nih hubungannya cuma guru ngajar, orang tua di rumah gitu kan cuma nunggu hasil belajar di sekolah gimana. Tapi sekarang ditekankan orang tua juga ikut andil dalam pendidikan anak di rumah. Kalau guru kan hanya sebatas dari pagi sampai siang ya. Sedangkan waktu mereka yang paling banyak di rumah gitu. Jadi pembelajar itu bukan hanya di sekolah, tapi tanggung jawab di rumah. Karena kan apalagi ibu nih, seorang ibu tuh pasti lebih peran aktifnya lebih banyak ya. Dia sebagai madrasah pertama untuk anak gitu kan. Kemudian untuk ayahnya juga. Jadi ayah sama ibu harus peran aktif untuk pembelajaran di sekolah itu gimana caranya, ayo kekurangannya apa nih anak saya ini gimana, jadi saling mendukung antara guru dengan wali murid itu saling mendukung untuk kesuksesan pembelajaran anak tersebut, bukan hanya guru aja. Baiklah Ibu, mungkin sudah cukup ya terjawab pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas wawasan dan waktu yang telah Ibu berikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa, masih istirahat juga. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, semoga sukses ya. Iya, Bu.